Meskipun mayoritas umat Kristen Indonesia menolak penjajahan Israel atas Palestina, tapi mengapa ada sebagian kecil umat Kristen Indonesia yang malah mendukung Israel? Berikut ulasannya. Meski mayoritas Muslim, di Palestina juga tinggal ribuan umat Kristen dari berbagai aliran, baik Katolik, Protestan, maupun Ortodoks. Sama seperti warga Muslim Palestina, umat Kristen Palestina juga tertindas oleh penjajahan Israel. Institusi gereja terbesar di dunia, Vatikan, bahkan mendukung Palestina dan mengakui negara Palestina. Pada tahun 2010 bahkan Vatikan sempat mengeluarkan pernyataan bahwasanya Israel tidak berhak mengklaim wilayah-wilayah Palestina berdasarkan Alkitab Perjanjian Lama dengan cara menggusuri pemukiman warga-warga Palestina. Sejalan dengan Vatikan, masyarakat Kristen di Indonesia juga menentang penjajahan Israel atas Palestina. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Namun faktanya ada sebagian kecil umat Kristen di Indonesia yang ragu-ragu mendukung Palestina dan bahkan malah mendukung Israel. Kenapa bisa begitu? Pandangan tentang Sion yang kemudian menjadi Zionisme memang berlatar belakang di Alkitab Perjanjian Lama dan dalam tradisi Yahudi. Orang Yahudi sejak dulu selalu merasa akar tradisi mereka ada di Sion atau Yerusalem. Sebab sejak awal mereka dilarang masuk ke Yerusalem sejak Romawi dipimpin oleh kaisar yang beragama Kristen. Kristen makin bertumbuh di dalam kekaisaran Romawi dan bahkan kemudian datang suatu masa ketika kekaisaran Kristen dan gereja bersekutu dalam negara Romawi. Dan gereja mengklaim sebagai Israel baru, suatu istilah yang tidak muncul di Alkitab. Saat itu gereja menganggap Israel lama adalah duniawi dan daging dan bukan lagi umat. Jadi gereja menganggap Israel baru adalah orang-orang Kristen. Pada masa itu kekristenan sangatlah kuat, sampai-sampai orang Kristen dilarang berbincang dan makan bersama dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi jadi terpencar-pencar keluar dari tanah Palestina. Selama belasan abad, orang Yahudi terpencar-pencar sampai Eropa, Afrika, Jazirah Arab, dan di kemudian hari sampai Amerika Serikat. Namun meski terpencar-pencar, orang-orang Yahudi di seluruh dunia itu masih meyakini bahwa tanah Sion atau Yerusalem adalah tanah leluhur mereka. Namun saat itu mereka belum ada pemikiran untuk membentuk sebuah negara Israel di wilayah Palestina. Setelah zaman Romawi Kristen, penganiayaan kepada kaum Yahudi di seluruh dunia meningkat. Pada abad ke-12, keberadaan orang-orang Yahudi di negara-negara Kristen Eropa menjadi bulan-bulanan para penguasa. Bahkan pada abad itu, di Spanyol dan Portugal, orang-orang Yahudi dipaksa harus masuk Kristen. Ada sebagian orang Yahudi di Spanyol dan Portugal yang tetap bertahan dengan pura-pura menjadi Kristen namun aslinya tetap Yahudi. Namun ada juga yang memilih keluar dari Spanyol dan Portugal dan pindah ke bagian timur Eropa sehingga terjadi gelombang eksodus besar-besaran. Pengusiran dan pemaksaan Yahudi menjadi Kristen ini bisa jadi didasari oleh proposal bahwa Yahudi harus bertanggung jawab atas penyaliban Yesus. Bahkan di gereja Katolik sempat ada doa-doa yang dibakukan yang di dalamnya tertulis terkutuklah orang Yahudi yang telah membunuh Tuhan kita. Doa-doa tersebut kemudian dicabut pada abad ke-20 setelah Perang Dunia Kedua setelah terjadinya Holocaust. Puncak penganiayaan terhadap Yahudi adalah pada Nazi Hitler. Akarnya adalah kecemburuan sosial. Orang-orang Yahudi selain eksklusif, mereka sangat berhasil dalam bisnis dan ekonomi. Mereka menguasai bank-bank di Eropa. Pasca Perang Dunia Pertama, terjadilah resesi ekonomi dunia. Ekonomi Jerman ambruk dan keruntuhan ekonomi Jerman itu menurut Hitler adalah akibat orang-orang Yahudi. Hitler membangkitkan semangat orang-orang Jerman dengan mengkambing hitamkan orang-orang Yahudi hingga terjadilah peristiwa Holocaust.
Pada awalnya, Zionisme lebih bersifat kultural. Zionisme sebagai gerakan baru muncul pada akhir abad ke-19. Pendirinya adalah dari Austria, yakni Theodor Herzl. Dia menggagas perlunya ada negara Israel. Tetapi gagasan itu tidak bersambut. Orang-orang Yahudi pada zaman itu melihat hal itu tidak perlu karena yang berkembang saat itu adalah Zionisme kultural yang memandang Yerusalem adalah tanah leluhur saja, tidak perlu bersatu mendirikan negara di sana. Hingga kemudian pasca Perang Dunia Kedua, orang-orang Yahudi mulai berpikir, percuma mereka menjadi warga negara Belanda, Jerman, Prancis, dan lain-lain jika malah dianiaya di negara tempat mereka tinggal. Mereka beranggapan mereka harus punya negara sendiri yang membela mereka. Dari situlah Zionisme politik tumbuh mulai sejak tahun 1948. Akhirnya yang dipilih sebagai wilayah tempat negara baru bagi orang-orang Yahudi itu adalah wilayah Palestina, yang waktu itu 90% penduduknya adalah orang-orang Arab Palestina yang Muslim. Lalu ada juga komunitas Yahudi Palestina dan komunitas Kristen Palestina. Sejak pembentukan negara Israel tahun 1948 itu, berdatanganlah orang-orang Yahudi dari Eropa ke wilayah Palestina. Yang sayang sekali seringkali caranya dengan senjata. Mereka menduduki satu desa, di bumi hanguskan, mengusir penduduknya, lalu didirikan pemukiman orang-orang Yahudi di atasnya. Akibatnya orang-orang Palestina asli berlarian dan mengungsi ke wilayah-wilayah lain. Banyak orang-orang Yahudi yang tidak setuju dengan pembentukan negara Israel tahun 1948 ini. Di antara alasannya adalah negara tersebut didirikan atas konstitusi sekuler. Padahal Israel pada zaman Daud dan Salomo atau Sulaiman adalah negara teokratis yang berdasarkan Taurat atau Perjanjian Lama. Orang-orang Yahudi yang tidak setuju ini juga tidak setuju dengan cara hidup masyarakat negara Israel yang baru yang mirip dengan orang-orang Eropa yang sekuler. Sementara itu, berdirinya negara Israel adalah hal yang dipaksakan. Negara Israel itu berdiri karena didukung oleh Amerika Serikat dan didukung oleh Eropa yang merasa bersalah karena kejadian Holocaust oleh Hitler. Kompensasi dari Eropa adalah dengan mendukung berdirinya negara Israel itu. Rusia juga mendukung karena banyak warga Yahudi yang tinggal di Rusia yang bisa bermigrasi ke negara Israel yang baru. Sementara itu, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia yang melakukan emigrasi ke Palestina dalam bingkai negara Israel yang baru dibentuk itu adalah orang-orang Yahudi yang miskin. Kebanyakan dari mereka berasal dari Eropa Timur. Adapun orang-orang Yahudi yang kaya-kaya dari Amerika jarang yang mau bermigrasi ke Palestina. Mereka paling-paling hanya berkunjung di Palestina itu, setelah itu mereka balik ke Amerika lagi dan kemudian merasa sudah menjadi Yahudi yang sejati. Kaum Yahudi miskin yang bermigrasi ke Palestina tadi tentunya membutuhkan bantuan dari seluruh komunitas Yahudi. Apa yang bisa menyatukannya? Tentu saja konsep Zionisme. Itulah yang menyatukan orang-orang Yahudi seluruh dunia untuk mendukung mereka. Mengapa kaum Yahudi begitu pede dan mereka tidak akan diganggu oleh negara-negara besar? Hal itu karena mereka sangat tahu dan yakin bahwa orang-orang fundamentalis Kristen di Amerika Serikat pasti akan mendukung mereka. Orang-orang Yahudi sangat tahu dan sadar bahwasanya kaum fundamentalis Kristen Amerika Serikat sangat pro dengan berdirinya negara Israel di tanah Palestina dengan alasan penggenapan Perjanjian Lama di mana mereka berkeyakinan bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem. Pemikiran fundamentalis Kristen itu sudah ada jauh sebelum ada Zionisme politik. Yahudi tahu akan itu. Fundamentalis Kristen ini baru kelihatan jelas setelah teologi modern ini berkembang. Kaum fundamentalis Kristen ini, yang mana banyak yang ada di Amerika, membaca Alkitab secara lebih tekstual atau harfiah. Misalnya, mereka berkeyakinan bahwa yang mengutuk Israel itu akan dikutuk.
Padahal itu konteksnya di dalam perjanjian lama di masa dulu. Itu tidak ada hubungannya dengan negara Israel yang baru berdiri sekarang. Yap, setelah muncul negara Israel yang baru ini, cara membaca Alkitab mereka secara harfiah dan tekstual ini telah menjadi isu politik internasional. Mayoritas orang Kristen di seluruh dunia termasuk di Indonesia adalah orang Kristen ekumenis. Orang-orang Kristen ekumenis memandang Alkitab bukan firman Tuhan melainkan tulisan sakral dari orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga harus dipandang seperti teks-teks kuno yang penting diambil intisarinya. Beda Kristen ekumenis beda juga dengan Kristen fundamentalis. Kristen fundamentalis menganggap Alkitab sebagai firman Tuhan, titik. Pandangan mereka terhadap Yesus juga berbeda. Kristen fundamentalis meyakini orang-orang berdosa harus mempercayai Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Sedangkan orang-orang Kristen ekumenis memandang Yesus sebagai teladan, namun itu masih di lingkungan gereja. Ketika gerakan fundamentalis Kristen itu dikaitkan dengan isu Israel, orang Kristen ekumenis akan cenderung mengecam tindakan Israel berdasarkan kemanusiaan. Adapun orang-orang Kristen fundamentalis berpandangan bahwa Israel adalah umat Tuhan. Negara Israel harus berdiri, entah itu dengan cara kekerasan atau melanggar HAM, itu tidak penting. Itu adalah penggenapan dari Alkitab Perjanjian Lama. Itu adalah rencana Tuhan menurut orang-orang Kristen fundamentalis. Orang-orang Kristen fundamentalis di Amerika banyak yang masuk di Partai Republik. Adapun Partai Demokrat di Amerika Serikat lebih didukung oleh orang-orang Kristen ekumenis yang mana mereka lebih peduli dengan penegakan hak asasi manusia di seluruh dunia. Kristen fundamentalis di Amerika Serikat banyak terwakili oleh orang-orang Kristen Injili atau evangelis. Kebanyakan mereka pro-Israel. Kristen evangelis atau Injili dari Amerika Serikat ini banyak juga melakukan misionaris ke Indonesia. Akibatnya para penganut Kristen evangelis atau Injili di Indonesia ini juga pro-Israel sebagaimana orang-orang Kristen evangelis fundamentalis di Amerika Serikat. Jumlah mereka di Indonesia sebenarnya tidaklah banyak. Adapun gereja-gereja arus utama atau mainstream di Indonesia sangat bersifat ekumenis. Misalnya GKJ atau Gereja Kristen Jawa, GKI Gereja Kristen Indonesia, HKBP atau Gereja Batak, GPIB, dan lain-lain. Demikian tadi ulasan singkat mengapa meski mayoritas umat Kristen di Indonesia menolak penjajahan Israel atas tanah Palestina, tetapi masih ada sebagian orang Kristen Indonesia yang mendukung Israel. Mohon koreksi bila ada kesalahan. Terima kasih.